guys, welcome back to Best Inno Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan wow, seminggu ini gue lagi di challenge untuk nge-replace laptop daily driver gue ke sebuah tablet Android yang baru-baru ini dirilis, yaitu Xiaomi Pad 5. Dari situ semua kerjaan gue otomatis harus dioper ke tablet. Dan ada banyak hal yang mau gue ceritain soal baik buruknya jika kalian melakukan hal yang sama kayak gue. So nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, selingan dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya. Xiaomi Pad 5 udah mulai dijual resmi di Indonesia per tanggal 28 September 2021 kemarin. Dan sold out dalam waktu 10 menit alias udah goib sekarang. Oh iya, katanya soon akan ada Xiaomi keyboard case dan stylusnya yang nanti bakalan gua taruh aja linknya di bawah. Sip, gua langsung bahas aja. Yang pertama yang gua rasain saat gua pindah dari laptop ke Xiaomi Pad 5, yaitu adalah portabilitasnya. Karena secara ukuran dan bobot tablet ini lebih kecil dibandingkan laptop, otomatis jadi lebih gampang juga dibawa kemana-mana. Bobotnya yang cuma setengah kilo dibandingkan laptop gue yang kemarin itu sekitar 1,2 lebih ya. Itu jadi lebih fleksibel di sini. Jadi kerja posisi apapun dan dimanapun jadi lebih enak lewat si tablet. Cuman emang di bagian layarnya Xiaomi Pad 5 ini pakai ukuran yang lebih kecil dibandingkan laptop. Jadi downgrade dari 14 inci ke 11 inci. Tapi di sisi lain gue dapet resolusi, refresh rate, dan reproduksi warna yang jauh lebih baik di layar Xiaomi Pad 5 dibandingkan laptop yang kemarin gue pakai. Gak cuma itu, teknologi HDR10, HDR10, dan Dolby Vision di layar Xiaomi Pad 5 ternyata bikin film kayak di Netflix itu yang udah support jadi lebih jernih dan lebih vibrant warnanya. Nah, satu lagi nih, di kantor baru gua kan ini kondisinya lebih terang dibandingkan kantor lama. Sebelumnya itu gua pakai laptop, layarnya itu harus maksimal brightness. Sedangkan di Xiaomi Pad 5 ini karena punya tingkat kecerahan yang lebih tinggi, jadi dipakai di kondisi indoor ataupun outdoor di ruangan gua itu jadi lebih nyaman. Jadi kesan awal buat gua tuh ternyata si tablet ini lumayan oke loh buat diajakin kerja. Walaupun demikian, pas masuk ke bagian user interface-nya, ini nih yang jadi perbedaan paling besar tablet dibandingkan laptop. Gue sendiri adalah seorang content writer yang banyak kerja di aplikasi online kayak Google Docs, research data itu via Google Chrome, handle sosial media kayak Twitter, Instagram, sampai YouTube. Secara workflow gue tuh pakai banyak apps atau multitasking. Dan sayangnya gue ngerasa agak canggung pas multitasking di Xiaomi Pad 5 yang pakai MIUI 12.5.1. Contohnya, pengaturan split screen atau multi Windows-nya yang maksimal cuma 2 window aja, di kiri dan di kanan, pas posisinya horizontal ya. Plus mungkin gua mau nambahin satu floating apps, tapi itu bakalan nutupin salah satu app di belakangnya. Nggak cuma itu, perpindahan antar apps juga masih kurang effortless di tablet. Karena harus masuk ke recent app dulu kayak UI yang di smartphone Android pada umumnya. Jadi intinya secara workflow menurut gua di tablet itu nggak se-fleksibel laptop. Walaupun begitu, ternyata Xiaomi punya launcher yang bikin UI-nya mirip sama Windows. Yaitu namanya PC Mode. Cuman saat gua coba pengembangan si PC Mode ini belum sempurna dan ada sejumlah hal minor yang bikin risih nih. Contohnya itu mouse app gak bisa diatur full screen padahal ada opsinya di samping kanan atas. Jadi mostly cuma bisa dibuka secara vertikal aja ala-ala kayak smartphone gitu. Jadi ya agak disayangkan sih ya. Akhirnya gua pilih pakai MIUI aja yang dari bawaan si tabnya ini. Semoga sih bisa dikembangkan ya si PC Mode ini karena bisa jadi potensi yang besar buat tabletnya Xiaomi. Kita lanjut ke productivity-nya. Multitasking dan heavy task setelah gua coba pakai itu kurang lebih 3 hari, gua udah mulai terbiasa nih. Salah satu kelebihan yang gua rasain itu dia tetap adem saat heavy load tanpa ada suara bising dari kipas yang biasanya itu ada di masalahnya laptop. Selain itu, aksesoris tambahan kayak keyboard case dan stylus di Xiaomi Pad 5 ini ternyata oke juga loh. Walaupun dia cuma ada satu angle doang ya yang dikasih saat gua pakai keyboardnya, tapi itu ternyata nyaman juga gua pakai untuk jangka panjang. Stylusnya juga si Xiaomi Pad ini lumayan keren karena bisa nempel di samping si tabnya ini. Pakai magnet juga tuh ya. Kayak ala-ala pensil
api. Dipakai buat sketching ini cukup oke. Plus ukuran tabletnya juga bikin kesan ngegambar itu lebih natural kayak ngegambar di buku. Cuman emang gue menemukan problem di palm rejection tablet ini yang sering miss. Contohnya gue pakai aplikasi Eclipse Studio Paint itu buat sketching atau ngegambar. Kanvas gue jadi sering ada coretan kecil di bagian sandaran palmnya. Selain palm rejection ada beberapa kekurangan lain lagi di productivity untuk si tablet ini. Kayak ada beberapa aplikasi editing yang nggak tersedia di tablet. Contohnya Adobe Premiere. Jadi gue harus cari alternatif kayak pakai si CapCut atau Power Director. Ini memang jadi kelemahan buat tablet Android pada umumnya sih. Dan kalau emang kalian pengen banget tablet dijadiin productivity, menurut gue iPad punya pilihan yang jauh lebih banyak dibandingkan tab Android. Satu lagi hal yang menurut gua kurang dari tablet, yaitu minimnya port. Gak kayak laptop gua yang punya banyak port lengkap, Xiaomi Pad 5 ini cuma punya satu port USB-C dan gak ada audio jack. Dan sisanya kalau mau colokin hard disk gitu atau pakai SSD gitu yang eksternal, itu harus pakai USB-C dongle. Xiaomi Pad 5 juga nggak support display out, jadi walaupun dongle kalian udah ada HDMI-nya, colokan HDMI-nya, dia nggak bakal bisa extend display ke eksternal monitor. Sangat disayangkan. Solusi alternatifnya bisa pakai fitur wireless case buat mirroring device. Tapi emang butuh device yang kompatibel kayak Smart TV gitu. Nah, satu lagi nih yang paling banyak kalian tanya buat device-device-nya si Xiaomi, yaitu urusannya iklan. Jujur, sampai sekarang gue belum nemuin iklan di device yang gue pakai ini. Dan kalau emang ada device Xiaomi yang kalian pakai itu ada iklannya, boleh dong tulisin iklan apa sih yang kalian risihin itu di kolom komentar. Karena gue ini belakangan lagi mau consider beli Xiaomi yang baru. Nah, kalau productivity-nya udah, gimana soal gamingnya? Sebenarnya kalau ngebandingin mobile dan PC games itu jadi dua dunia yang berbeda ya. Tapi di sini gua nggak ngebandingin spesifik antar keduanya. Secara tablet ini menurut gua enak banget dipakai buat main game. Kenapa? Karena chipsetnya itu yang dipakai kenceng, Snapdragon 860. Game-game mobile kayak Mole, CODM, sampai game-game berat kayak Genshin Impact itu lancar abis. Dan di samping semua game mobile tadi, gua merasa si tablet ini itu entah kenapa enak banget dipakai buat emulator PlayStation 1 atau PlayStation 2. Contohnya kemarin gue itu main game RPG Breath of Fire 4 atau CTR, itu asik banget. Cuman entah kenapa gue nggak bisa konekin dua controller sekaligus ke tablet ya. Mungkin kalau ada kalian yang tahu boleh cantumin di bawah aja. Dan quad speaker di Xiaomi Pad 5 ini juga gue rasa worth to mention. Karena kualitasnya itu mantep banget loh. Gue bisa ngegame sampai nonton bareng itu tanpa butuh speaker eksternal. Gue juga sempat nyoba compare ke laptop Redmi Book, dan speaker di tablet ini kualitasnya lebih mantap. Again, untuk urusan multimedia, Xiaomi Pad 5, the best. Nah, buat battery life sendiri ini gue sangat puas untuk Xiaomi Pad 5 karena kapasitas yang dikasih itu gede, 8720 mAh. Yang bisa tahan itu pemakaian gua untuk kerja 10 jam lebih. Jadi seharian kerja tanpa connect charger itu aman ya. Sedangkan di laptop itu gua cuma bisa 7 jam. Charging speednya sendiri ini standar di 33 watt. Dan anehnya, adapter bawaan yang dikasih itu 25 watt. Lebih kecil dibandingkan kapasitas maksimalnya. Jadi di sini gue pakai adapter yang lebih kenceng aja biar bisa save setengah jam dibandingkan gue pakai yang 25 watt tadi. Terakhir yang mau gue mention adalah kameranya yang agak bikin gue kayak gimana gitu. Terutama di masa pandemi gini kan kita banyak pakai kameranya buat video call ya, buat meeting atau buat ketemu teman. Kekurangannya itu gue temukan di posisi kamera selfie-nya yang menyamping saat orientasinya horizontal kayak gini. Jadi agak aneh nih angle-nya pas lagi video call karena badan harus disesuaikan dengan posisi kameranya. Cuman buat urusan kualitas foto dan videonya, Xiaomi Pad 5 ini punya hasil kamera yang surprisingly good dibandingkan tablet lain untuk main cam dan selfie camnya. Jadi video call juga kalau dibandingin sama laptop jauh lebih jernih pakai tablet. Plus ada fitur scan dokumen lewat scanner yang bisa kepake banget buat pekerja kantoran. Hai guys, ini dia contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Pad 5 di selfie kameranya. Dan ini gue menggunakan 1080p 30 fps, ada juga resolusi lebih rendah, lebih kecil 720 30 fps. Nah, seperti gue bilang tadi sebelumnya, kalau letak dari selfie kameranya itu ada di sisi kiri atau kanan tablet saat posisinya horizontal. Jadi posisi gue sekarang ini harus menyamping jika gue ingin terlihat center di kamera. Kalau misalnya gue meletakkan diri, memposisikan diri ada di tengah-tengah tablet,
gue akan posisinya seperti ini, dan saat video call ya, gue akan matanya seperti ini, agak sedikit mengganggu dan agak sedikit canggung kalau misalnya kita lagi meeting. Jadi sangat agak disayangkan aja ya posisinya terletak di sisi kiri dan kanan saat horizontal. Bagaimana menurut kalian soal video pengetesan selfie kameranya? Tulis di kolom komentar. Oke, kita sampai ke kesimpulannya. Secara overall, dari eksperimen ini gue ngerasa Xiaomi Pad 5 masih belum bisa sepenuhnya menggantikan laptop buat kerjaan gue kayak yang banyak pakai multi Windows. Karena tadi ya, dibatasi sama dua split screen dan pindah antar apps-nya itu nggak segampang di PC. Tapi emang tablet ini ada keunggulannya dibandingkan laptop. Mulai dari urusan entertainment, kayak nonton Netflix, itu bisa sambil nyantai di posisi apapun, main game emulator bisa sambil dibawa kemana-mana kayak konsol portable, dan nyatet ide sampai meetingin konten sama tim itu ternyata lebih enak di tablet. Jadi setelah eksperimen ini menurut gua sih, dia cocoknya dipakai buat mensupport laptop, atau jadi cadangan aja pas laptop itu nggak bisa digunakan. Dan belum bisa menggantikan laptop secara keseluruhan. Oke, so don't try to exchange laptop to tablet. Susah sendiri nanti. Xiaomi Pad 5 ini dijual seharga 4,99 juta rupiah untuk varian 8256 GB. Dan aksesoris tambahannya juga akan menyusul. Info pembeliannya nanti akan gua taruh di link yang ada di bawah. Gitu aja pembahasan dan experience gua selama di challenge seminggu ini pakai Xiaomi Pad 5. So gimana menurut kalian soal si tablet ini? Apakah dia bisa menggantikan sebuah laptop? Kalau iya, bolehlah share tips dan trik kalian di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang mau ditanyain juga boleh tambahin aja di komennya itu. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Best Innotech. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin tablet baru. Siapa tahu dia kepincut sama si Xiaomi Pad 5. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Apalagi nih?